Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama-sama untuk membuat makalah menggunakan Microsoft Word ya. Pertama kita masuk ke menu Microsoft Word, kemudian masuk ke kertas kosong. Nah, muncullah seperti ini. Ada berbagai macam fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Nah, sebelum menggunakan Microsoft Word ataupun dalam membuat makalah, marilah kita atur terlebih dahulu format-formatnya. Pastikan format yang kita gunakan itu sesuai dengan format resmi yang telah diberikan oleh instansi atau ditentukan oleh guru maupun dosen kita. Yang pertama, kita masuk ke menu layout. Nah, untuk apa? Apa aja yang mau kita atur di sini? Nah, yang pertama kita atur ukurannya. Ukuran kertasnya menggunakan kertas A4. Kemudian marginnya, kita masuk ke custom margin. Margin 3 di atas 3 cm, kanan 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Ya, pastikan kertasnya itu portrait ya, tegak, bukan landscape ya. Klik OK. Nah, kemudian masuk ke menu home. Nah, biasanya format yang digunakan atau font yang digunakan dalam pembuatan makalah ataupun karya ilmiah itu biasanya menggunakan fontnya Times New Roman. Nah, kemudian yang berukuran 12 ya teman-teman. Nah, telah kita atur di sini, maka langsung kita masuk ke pembuatan cover makalah terlebih dulu. Apa aja yang berisi di dalam cover makalah itu? Berisi judul makalah, logo, identitas penulis, dan instansi menuntut ilmu kita. Biasanya cover makalah itu menggunakan penulisan di tengah ya teman-teman. Makalah apa yang akan kita buat? Kita tulis makalah teman-teman ya, teman-teman gitu. Makalah, kalau saya menulisnya adalah sifatun huruf. Nah, di bawahnya kita ketik disusun untuk memenuhi tugas ilmu tajwid. Di bawahnya lagi kita ketik dosen pembimbing ataupun pengampu. Nah, kita tulis nama dosen kita. Dosen saya dengan Ibu Isna Mutia MUS. Nah, setelah membuat nama dosen pengampu kita, di bawahnya kita sertakan juga logo instansi kita atau tempat kita belajar dengan klik insert pictures. Nah, logo ini kita harus download terlebih dahulu. Karena saya sudah download, langsung saja. Nah, kita atur saja ukuran yang kita kehendaki ya teman-teman. Letak di tengah. Besarnya kita sesuaikan aja, berapa besar yang kita inginkan. Nah,
Setelah meletakkan logo, di bawahnya kita tulis yaitu disusun oleh. Nah, pada ini adalah pembuat makalah, disusun oleh pembuat makalah. Jika sekiranya pembuat makalah kita itu adalah kelompok, maka kita ketik nama kelompok kita. Jika sendiri, cukup nama kita sendiri. Jangan lupa kita sertakan juga NIM-nya. Nah, di bawah. Oh iya teman-teman, sebelum itu kita harus atur jaraknya terlebih dahulu. Nah, kita blok dulu menggunakan spasinya 1,5. Nah, di bawahnya kita tulis instansi kita belajar. Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Araniri Aceh. Nah, di bawahnya tahun pembuatan makalah. Nah, telah jadi cover makalah kita. Perlu diingatkan juga ya teman-teman, bahwa judul makalah biasanya menggunakan tulisan tebal. Nah, kita buat di sini dan kita besarkan menjadi 14. Biasanya ada yang menggunakan 14 dan ada juga yang menggunakan 16. Nah, di sini juga instansi kita tebalkan. Nah, terkhusus untuk judul makalah dan instansi itu menggunakan bold dan besar 14. Nah, selain ini menggunakan ukuran 12 seperti biasa. Nah, kemudian untuk membuat halaman selanjutnya, layout, langsung saja insert ya, langsung. Nah, halaman selanjutnya yaitu pembuatan kata pengantar. Kita tulis kata pengantar menggunakan huruf tebal juga ya teman-teman, biasanya di tengah. Kata pengantar menggunakan, letaknya di tengah, ukuran 12. 12 semuanya kecuali yang tadi judul makalah dan instansi baru menggunakan 12. Nah, kata pengantar itu biasanya berisikan kalimat pujian kepada Tuhan dan terima kasih kepada pihak yang telah membuat makalah serta harapan penyusun pembuat makalah kepada pembaca. Ini saya langsung copy paste saja telah saya buat sebelumnya. Nah, pada bagian kanan bawah
itu biasanya diletakkan tempat dan tanggal pembuatan makalah ya teman-teman. Terapi kan. Nah kemudian langsung kita Ctrl Enter agar masuk halaman baru. Nah pada lembar berikutnya yaitu pembuatan daftar isi. Daftar isi menggunakan kalimat tebal juga, huruf besar. Daftar isi ini terakhir kita buat, karena daftar isi bisa menggunakan manual dan juga bisa menggunakan secara otomatis ya. Kita lanjut saja terlebih dulu. Nah pada kertas berikutnya ini, setelah daftar isi langsung kita masuk ke bab 1. Bab 1. Nah bab 1 ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 1 pendahuluan. Biasanya bab 1 itu menggunakan latar belakang ya. Karena kan di sini setelah kita tulis bab 1 menggunakan huruf Romawi, biasanya kita tulis 1.1. Nah latar belakang. Menggunakan apa ya teman-teman. Yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Nah ini kita kecilkan juga karena menggunakan format 12:12. Nah rumusan masalah ini berisi argumen-argumen yang melandasi kenapa kita mengangkat topik makalah. Sedangkan rumusan masalah itu berisi tentang pernyataan atau pertanyaan yang akan dijelaskan di bagian pembahasan atau bab kedua. Yang ketiga tujuan penulisan, yaitu apa tujuan kita membahas makalah kita. Di sini saya langsung saja saya copy paste. Nah karena sudah saya tulis sebelumnya, langsung saja telah jadi bab kedua kita, maka masuk selanjutnya ke bab ketiga, bab kedua di tengah juga. Bab kedua yaitu adalah pembahasan. Nah pada bab kedua kali ini, atau bisa juga disebut dengan seksi diskusi. Bab diskusi, karena pada bab ini adalah menguraikan pokok-pokok apa yang akan kita bahas dari tema makalah yang akan kita sampaikan. Nah biasanya pada bab kedua ini itu dipaparkan pengertian. Nah sebelum itu teman-teman,
pengertian, tujuan, pembagian maupun ciri-ciri. Yang akan kita bahas. Tema yang akan kita bahas. Nah, kali ini langsung saja saya copy paste saja agar mempercepat ya. Nah, kita copy paste, kita perbaiki. Nah, kemudian setelah pembahasannya, bab kedua pembahasan, maka lanjut ke bab ketiga, yaitu penutup. Bab ketiga, penutup. Penutup itu biasanya berisi kesimpulan, dan juga saran. Nah, kesimpulan adalah kesimpulan dari semua materi-materi yang kita paparkan, sedangkan saran adalah saran dari pembuat makalah atau penulis karya ilmiah kepada pembacanya, bukan justru sang penulis makalah yang minta saran. Seperti halnya bab 1 pertama kita tadi teman-teman, yang tuliskan dikarenakan ini adalah subbab ya, bab 3, maka kita tuliskan juga 3.1. Nah, begitu juga yang di bawahnya kita tulis 3.2. Seandainya subbab ini memiliki anak bab atau sub-subbab, maka bisa kita tulis 3.1.1 ya teman-teman. Langsung saja dalam mempercepat waktunya. Nah, kemudian setelah menulis bab 3, kita lanjut dengan menuliskan daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka adalah agar materi-materi maupun daftar pustaka, fungsinya adalah agar materi-materi yang kita paparkan ini bisa terpercaya atau bisa berlandaskan dari mana kita mengambil materinya. Nah, itu dari daftar pustaka, yaitu bisa kita ambil dari jurnal ataupun makalah-makalah koran ataupun dari yang lain ya, agar materi yang kita paparkan ini dipercaya. Nah, untuk daftar pustakanya langsung saya ambil saja. Nah,
perlu teman-teman ketahui bahwasanya daftar pustaka ini menggunakan spasi 1,5. Nah, 1,5. Kemudian kita masuk line space, menu spesial kita ganti ke hanging. Oke. Dan kemudian kita atur jaraknya. Maka setelah ini daftar pustaka kita dengan baik dan benar. Nah, setelah kita menyelesaikan daftar pustaka, kan ada daftar isi yang belum kita tulis sebelumnya. Kita kembali lagi. Nah, daftar isi ini kita buat secara manualnya. Dari mana? Yaitu dari menu reference table of content. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum mengetik table of content tersebut ini perlu kita bikin heading yang terlebih dulu. Misalnya kan ada banyak heading 1, heading 2. Heading 1 ini biasanya itu digunakan untuk seperti kata pengantar, awal-awal bab. Itu heading 1. Kemudian heading 2 adalah sub bab. Heading 3 adalah sub bab. Kata pengantar kita gunakan itu blok. Gunakan yang 1. Kita perbaiki lagi 12. Tekan, kita letak tengah. Nah, dan juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya dalam setelah menulis kita harus menggunakan tab. Kita gunakan tab seperti ini agar terlihat rapi, dan juga jangan lupa kita menggunakan justify agar terlihat rapi. Contohnya ini. Sebelum di justify dia begini teman. Setelah di justify, maka dia terlihat rapi. Nah, setelah kita gunakan heading nih, heading 1. Kemudian ini juga heading 1. Kita rapikan. Tombol. Tekan di tengah. Nah, ini kita heading 1 karena dia adalah bab 12. Hitamkan, tebalkan, kita bawa ke tengah. Nah, ini kita gunakan heading 2. Akan sebab teman-teman. Heading 2. So, kita penyiraman, kita kecilkan, hitamkan, tebal. Nah, maka jadilah heading 2-nya. Begitu juga dengan rumusan masalah, tujuan penulisan maupun bab 2. Kita gunakan heading 1. Awal bab kita heading 1 ya. Nah, jangan sampai tertukar. Hitamkan, bab tengah. Nah, ini heading 2. Itu juga ke selanjutnya bab 3 menggunakan heading 1 lagi di awal bab. Nah, itu juga kesimpulan saran kita gunakan heading 2 termasuk daftar pustaka. Kita heading 1 karena dia bukan subbab. Nah, maka setelah kita gunakan heading awal nih, kemudian kita kembali lagi ke daftar isi. Nah, daftar isi, klik enter, maka masuk ke menu reference table content. Maka jadilah daftar isi kita secara otomatis. Nah,
bagi teman-teman yang ingin membuat nomor halamannya, kan nih belum ada nomor halaman. Nah, sedangkan di sini ada, maka bisa kita buat di menunya. Pertama, tekan bawah 2 kali, yaitu menu header dan footer. Page number, format, huruf Romawi dulu. Untuk cover Romawi. Oke. Ini kiri bawah, kiri tengah, tengah bawah, dan kanan bawah. Jadi dia. Nah, untuk teman-teman yang ingin meet 4, dan ada nih teman-teman yang ingin mengubah nomornya, yang di atas awalnya di cover Romawi, daftar isi Romawi, tapi pembahasannya atau pendahuluannya ingin menukarnya dengan angka biasa. Bisa kita gunakan, kita letakkan kursor di awal bab ini, kemudian masuk ke insert, masuk ke layout, kita break, kita continuous. Kita letakkan di sini. Break, continuous. Nah, kemudian langsung di sini kita letakkan page of number, format, tukar ke angka biasa ya, 4. Oke. Nah, maka jadilah ia nih 1. Jika teman ingin menghilangkan, maka klik di different first page. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan, telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita save terlebih dahulu ya teman-teman. File, save as, di PC. Nah, letak dia dulu. Kita klik nama makalah kita save. Nah, maka telah tersimpan.